Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa yang budiman. Semoga Anda sehat selalu dan sukses menyertai kehidupan Anda dan keluarga. Hari ini satu kisah akan Bang Jaki sampaikan tentang seorang anak yang dia melamar pekerjaan. Ketika pada hari hanya hari interview, anak muda itu bersiap-siap dengan map yang isinya ijazah, macam-macam kurikulum vitae dan sebagainya. Dia sampai ke kantor yang dia tuju, kemudian dia melihat ruang antri yang luar biasa. Kemudian dia ambil nomor antrian. Sebelum itu dia pergi ke toilet. Dia pergi ke toilet, dia bersih-bersih supaya segar. Nah, karena kebiasaan di rumahnya, dia selalu melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya, dia selalu bersihkan. Dia selalu bersihkan, tempat ini ada tisu kotor, dia bersihkan. Kemudian dia cuci muka, bersih-bersih, cuci tangan. Kemudian dia lihat sudah luar biasa penampilannya. Kemudian dia lihat lagi lampu, sedangkan suasana sudah terang, dia matikan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang di rumah dia seperti dilakukan. Jadi padahal dia sedang berada di tempat kantor yang baru dia akan diinterview, diwawancara oleh perusahaan tersebut. Tetapi dia membuat sesuatu kesehariannya layaknya dia berada di rumah. Kemudian tibalah saat ketika dia diinterview oleh seorang HRD, Human Resources Development. Dia ditanya nama, kemudian sesuai dengan kurikulum vitae-nya, tidak pakai wawancara panjang, HRD tersebut mengatakan kepada anak muda ini bahwa Anda, wahai anak muda, diterima di pekerjaan di perusahaan ini. Kemudian anak muda itu balik bertanya kepada HRD yang menginterview dia, Pak, saya kesini mau mendapatkan pekerjaan dari perusahaan ini, tapi kenapa saya tidak ditanya seperti layaknya orang-orang yang diinterview? Dia mungkin makan waktu 30 menit kurang lebih, tapi saya hanya beberapa menit saja. Bapak cuma nanya nama sesuai dengan apa yang ada di ijazah dan sebagainya. Kemudian saya disuruh pulang dan saya diterima. Alasannya apa, Pak? Kemudian dengan tersenyum pewawancara ini, HRD ini, bagian divisi HRD ini, dia bilang, kamu dari awal sudah kami perhatikan. Kamu masuk, menyapa satpam yang ada, kemudian membuka pintu, kemudian ketika Anda membuka pintu, ada yang masuk, Anda tahan. Sedangkan saya perhatikan orang-orang yang melamar pekerjaan ini yang datang, dia buka pintu, dia tutup lagi, padahal di belakangnya ada orang yang mau buka. Dia lepas begitu aja pintu, kalau tidak terbentur itu pintu kepada orang lain. Tapi Anda luar biasa, buka pintu, kemudian Anda tahan pintu itu, orang lain boleh masuk, selepas tidak ada lagi Anda tutup. Kemudian Anda pergi ke toilet, Anda matikan lampu karena memang suasana sudah terang, Anda bersihkan apa yang sepatutnya dibersihkan. Anda buat ini seperti Anda berada di rumah Anda. Sekarang saya mau tanya balik, apa yang Anda lakukan di rumah? Kemudian dengan tersenyum, anak muda itu, iya Pak, saya melakukan ini karena dari dedikasi orang tua saya, ajaran orang tua saya untuk berdisiplin. Terkadang saya juga awal-awal sepertinya terpaksa disuruh mandi, disiplin, bangun pagi, ada sampah disuruh dibuang kepada tempatnya, yang kotor dibersihkan, apa semua. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih pertama kepada Allah, kedua kepada orang tua saya, khususnya kepada bapak saya yang mengajari saya tentang disiplin. Kemudian dengan tersenyum, HRD itu mengatakan, itulah alasan kenapa saya menerima Anda, karena Anda sudah menganggap perusahaan ini seperti layaknya di rumah. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Jadi saya sebagai divisi HRD tidak lagi
capek-capek untuk memberikan apa instruksi yang harus dilakukan, karena Anda sesuai figur yang patut untuk diterima di perusahaan ini. Jadi para pemirsa sekalian, inspirasi dari kisah ini adalah ketika kita mempunyai kebiasaan yang baik, kita mempunyai good habit, kebiasaan yang baik dari rumah, maka kebiasaan itu akan menular di tempat pekerjaan kita. Di mana saja kita berada, kita akan dahulukan disiplin. Kita biasa bersih, maka di tempat manapun kita suka yang pada yang bersih-bersih. Kita tidak suka kepada hal-hal yang kotor. Ketika kita disiplin untuk memanfaatkan waktu, kita tidak terlambat. Oleh karenanya, kebiasaan-kebiasaan baik sesungguhnya itu baik buat diri kita. Dan sebaliknya, bila kita mempunyai kebiasaan yang buruk, itu adalah celaka buat kita. Karena apa? Orang lain tidak akan suka kepada kita. Karena apa? Kita mempunyai kebiasaan yang buruk. Mudah-mudahan kita selalu memiliki sifat-sifat yang disiplin, good habit, kebiasaan yang baik. Semoga kebiasaan baik ini menular kepada orang yang berada di sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Karena kebiasaan baik dan buruk itu akan menular, maka kita pilih kebiasaan yang baik untuk menjadi diri kita baik dan orang di sekitar kita pun menjadi baik. Mudah-mudahan bermanfaat inspirasi dari kisah ini. Semoga Anda yang akan diinterview di perusahaan baru Anda akan diterima sebagai pekerja di perusahaan tersebut karena Anda berdisiplin dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.